Untuk perakitan baterai dari Polytron ini sendiri itu kalau menurut gue itu menarik karena pertama kapasitas baterai dari Polytron ini sendiri lumayan gede di 3,7 kWh. Nah di dalam pabrik ini tempat di mana Polytron merakit baterai itu kita lihat ada prosesnya yang lumayan panjang. Oke teman-teman, kali ini di video yang kedua kita akan bahas tentang perakitan baterai dan beberapa hal yang akan diceritakan oleh bagian manajemen. Nah, di bagian pabrik ini sebelum masuk kita udah dikasih briefing ya. Jadi ketika masuk itu ada beberapa persyaratan seperti contohnya sepatu kita harus disterilisasi untuk menghindari debu. Kenapa menghindari debu? Nanti akan dijelaskan di bagian dalam ya. Ini sekarang teman-teman konten creator lainnya juga disuruh pakai kayak semacam wrap ya, plastik wrap, biar debu yang dari luar itu nggak ikut berceceran di dalam pabrik itu sendiri. Terus nggak cuma berhenti di situ, karena kita juga harus pakai jubah kuning ini yang sekarang dibagiin sama tim pabrik Polytron itu sendiri, yang fungsinya sama, yaitu tidak ada kontaminasi debu sebelum masuk pabrik. Siap. Sudah siap. Biar nggak muncul di situ. Anti debu. Debu repellent. Nah, begitu masuk ke dalam, kita udah ditemani sama kepala bagian produksi untuk baterai. Ini sedang dijelaskan oleh beliau. Dan teman-teman dari konten kreator juga udah standby. Padahal di dalam itu ada kata-kata tidak boleh merekam ataupun mengambil video. Tapi karena kunjungan kita adalah khusus yang emang diundang oleh Polytron itu sendiri, jadi ya kita gerbek masuk ke dalam. Nah di dalam teman-teman bisa ngelihat ini baterai Polytron yang luar biasa gede itu bisa kita pelajari bagaimana dari cara awal. Teman-teman bisa lihat juga di sini baterai itu terdiri dari beberapa sel-sel baterai kecil-kecil, kayak potongan kecil-kecil tuh yang disamaratakan. Prosesnya kurang lebih akan gue jelasin seperti ini ya. Jadi dari sel-sel yang tadi itu teman-teman kita lihat itu kutub-kutubnya mesti disambung dulu pakai nikel. Nikelnya sendiri tuh di welding dengan cara bukan pakai las api ataupun listrik seperti biasa, tapi pakai ultrasonik. Itu emang alatnya emang secanggih itu. Kemudian setelah di kutub-kutub yang disambungkan dengan nikel tadi dimasukkan ke rangka yang udah teman-teman bisa lihat di sini juga ya, baru dimasukkan ke dalam kotak hijau ini untuk membersihkan kutub-kutub tersebut supaya tidak ada debu ataupun materi-materi kecil-kecil lainnya yang bisa menghalau penghantaran listrik. Jadi emang canggih banget ya cara Polytron buat ngehandle baterai yang mereka bikin. Nah, teman-teman bisa bayangin untuk sumber energi untuk baterai itu kan harus berhati-hati cara handle-nya. Polytron menggunakan dua prosedur. Yang pertama dibersihkan pakai laser biar benar-benar pure flat. Terus habis itu di kotak hijau berikutnya mereka nge-welding pakai laser. Tentunya laser itu kan ada bahannya juga, makanya di kotak hijau tersebut ada pengaman. Jadi emang bisa kita lihat secara langsung proses yang emang canggih seperti ini. Nah, kalau udah selesai, tahu nggak kalau ternyata berat baterai motor listrik Polytron Fox R itu 35 kg dan Fox S yang setengahnya itu 20 kg. Jadi nggak kaget kalau teman-teman ketika melihat hasil akhir dari line yang pertama adalah pengangkutan baterai melalui tor seperti yang teman-teman lihat sekarang. Nah, di line kedua ini akan melanjutkan prosedur berikutnya, yaitu pemasangan wiring dan juga BMS. Nah, proses berikutnya adalah wiring ataupun perkabelan dari sel-sel baterai listrik yang sudah digabungkan melalui frame itu kemudian dipasang BMS ataupun baterai management system. Pasang di depan, kemudian menggunakan wiring ataupun kabel untuk menghubungkan dari BMS ke semua sel baterai listrik ini sendiri. Nah, pasti pertanyaan berikutnya adalah, terus gimana kalau kita isi? Setiap sel itu akan keisi barengan bersamaan ataupun ketika habis barengan bersamaan atau sendiri-sendiri. Nah, itu dijawab dengan tes berikutnya, yaitu tes aging. Seperti yang teman-teman lihat sekarang, Polytron punya alat yang gede banget di belakang itu untuk mengetahui proses aging dari baterai-baterai yang sudah dikasih frame tersebut dan juga melalui proses BMS-nya ya. Istilahnya baterai itu akan dikosongkan, di drain hingga 0% dan diisi sampai 100%. Kemudian di drain lagi 0%, terus diisi lagi sampai 100%. Jadi aging, ketika sudah selesai proses aging dan sudah mengetahui komponen-komponen baterai itu sudah oke semuanya, baru dimasukkan ke kasket aluminium ini yang dari Polytron juga sudah menyediakan slot tip foam ataupun ya istilahnya sebagai pelindung lah biar nggak terlalu terbentur dan biar nggak terlalu ada getaran ketika baterai tersebut dibawa lari oleh user.
proses terakhir adalah pengujian kebocoran, yaitu dengan cara ditiup-tiup tekanan udara. Kalau seandainya tekanan udara ketika awal dan akhir itu berbeda, maka berarti kan ada kebocoran. Setelah belajar banyak di pabrik baterai Polytron Fox R dan S, sekarang kita akan pergi ke slide berikutnya yang disitu sudah ditunggu oleh CEO Polytron. Dan teman-teman konten kreator pun juga udah nyiapin pertanyaan. Seru nih. Sekarang kita langsung ada di pusatnya, pabriknya Polytron yang pusat di daerah Kudus. Sini juga ada beberapa lini produk Polytron yang lain. Kita sekarang mau ketemu CEO-nya guys, jadi ramah-tamah dulu ya sama yang punya pabrik. Baru kontak hidup, kita nggak berasa kayak kunker ya. Serius? Nah, ketika udah ketemu dengan CEO-nya Polytron EV yaitu Pak Haryono, ternyata dari semua yang disampaikan, garis besarnya adalah Polytron itu selalu mendengarkan feedback dari pelanggannya atau customer-nya, termasuk kita. Dan bukti konkret yang bisa mereka kasih adalah merilis gen terbaru, yaitu ini gue lupa gen 4 apa gen kelima, tapi di gen yang terbaru ini semua feedback dari customer itu sudah ditampilkan di sini, termasuk boncengan yang agak ke tengah sudah dimundurin ke belakang, terus pemindahan tempat plat nomor yang awalnya di depan roda udah dinaikin ke atas. Joknya sekarang udah empuk banget. Dan tak lupa di depannya pergantian untuk lubang kunci motor sekarang udah nggak perlu cantolan ya, tapi lebih ke tombol. Dari bagian bawah spakbor untuk pelindung baterai dan berbagai macam yang kalau kemarin aftermarketnya ada kayak semacam mudguard ya, itu sudah terinstall semua bawaan dari Polytron itu sendiri. Nih teman-teman konten kreator pada happy karena setelah semua yang di-share di grup Facebook sama teman-teman user dari Polytron atau PEV Rider itu sendiri sudah terimplementasikan dengan baik. Artinya Polytron itu mendengarkan, dan itu adalah salah satu karakter yang paling kita demeni dari brand motor listrik ataupun ya brand-brand EV kedepannya lah. Mendengarkan dari customer ya berarti mereka ingin brandnya ini secara sustainable berkembang lebih jauh lagi dan menyentuh masyarakat lebih banyak. Dan sedikit bocoran untuk teman-teman semua bahwasanya nanti di bulan Juli mungkin ya, atau kalau nggak mundur di bulan Agustus akan ada lini produk terbaru dari Polytron. Mereka akan meluncurkan variasi yang mungkin paling premium lah, karena secara jarak tempuh dan motor powernya sendiri juga akan lebih besar daripada Fox R itu sendiri. Penasaran kan? Jangan lupa subscribe karena gue akan selalu review dan semoga dapat test unit drive pertama yang bisa kita pakai untuk ngelihat motor itu ketika dirilis. Dari factory visit Polytron yang kemarin gue lakuin bareng teman-teman konten kreator lainnya, gue ngapresiasi 3 hal. Yang pertama, proses transparansi dari Polytron itu sendiri. Karena ketika sekarang motor listrik itu sudah mulai membanjiri ya pasar di Indonesia, apalagi dengan berbagai merek, berbagai macam ukuran, berbagai macam banyak spek-spek lainnya. Kan kita kadang ragu ketika kita mau beli yang ini, benar gak sih itu akan jadi istilahnya sesuai dengan apa yang dijanjiin di brosur, benar gak sih motornya akan jauh ketika dipakai, benar gak sih baterainya akan gimana-gimana gitu kan. Tapi dengan membuka proses transparansi ketika Polytron mengundang beberapa konten kreator untuk masuk ke dalam pabrik dan melihat secara langsung, itu menjadi poin plus. Kenapa? Karena kita ketika melihat langsung itu percaya, oh ternyata benar loh teknologi yang mereka terapkan tuh seperti ini, termasuk dari keseluruhan spek dari Polytron Fox R dan Fox S. Jadi itu adalah poin pertama yang menurut gue itu sangat gue apresiasi banget. Yang kedua, mereka mendengarkan secara langsung feedback dari customer. Jadi ketika di meeting di hari terakhir, ketika kita diundang dan disambut langsung oleh CEO Polytron EV sendiri, Pak Haryono, dia ngejabarin beberapa hal yang menjadi tujuan utama bagaimana ceritanya Polytron itu meluncurkan produk EV mereka. Terus kemudian nggak cuma sekedar merilis beberapa produk itu, ternyata dari pihak Polytron ini mereka mempunyai kelebihan yaitu mendengarkan. Jadi teman-teman yang sekiranya lumayan ramai di Facebook ataupun di YouTube, itu semua feedback itu ternyata didengarkan dan ditulis dan dibikin research. Jadi Polytron itu menulis kira-kira untuk
produk ini kurangnya apa aja. Jadi makanya ketika ada generasi 1, 2, dan 3, nanti akan ada generasi berikutnya, itu Polytron selalu menambah atau memperbaiki fitur yang mereka dengarkan dari konsumen itu sendiri. Terus yang ketiga, kisi-kisi berikutnya tuh ternyata Polytron akan mengeluarkan car EV mereka. Jadi mereka akan bikin mobil listrik by Polytron. Seperti apa mobil listrik Polytron akan keluar? Tunggu dulu teman-teman, jangan lupa subscribe karena gue akan coba review terus. Dan juga bareng kamu ada komunitas Polytron EV Rider yang sekarang gue base di Surabaya tuh udah mulai rame di komunitas di Jawa Timur. Plus juga nanti ada beberapa video lainnya yang akan gue share di short, jadi teman-teman juga bisa ngeliat di profile YouTube gue di bawah. Terus yang paling penting adalah kenapa Polytron? Karena ketika gue tanya salah satu konten kreator yang kemarin ikut datang, kenapa Polytron? Ini adalah jawabannya. Tommy, masuk konten bentar Rob. Kenapa Polytron Fox R? Atau Fox S? Atau kenapa Polytron? Karena dealernya banyak Banyak ya. dan nggak akan hilang di pasaran. Bener-bener masuk. Thank you.